Selamat datang di Gua Podcast Trimas Getir. Bersama saya kembali lagi di Tukang Tambal Ban Kereta. Tukang Tambal Ban Kereta. Saya Kang Pom Bensin Mini. Anjir, Pom Bensin Mini Kang bukan Kopi. Kang Kanopi. Hah? Kopi. Kang Kanopi anjing. Iya ya mirip sih kopi kanopi ya. Iya. Kopi. Ngomong-ngomong, Cuk. Ngomong-ngomong soal kopian. Nah lu kan suka diajak tuh ngopi tuh ya. Ya. Biasanya nggak ngopi kan? Ngopi. Kontrol C kan? Oh, iya, Ya, bisa. Bakso kontrol. Anjir. Bakso masa ada kontrol masih. Kontrol. Tapi bakso kontrol banyak. Aduh. Namanya bakso kontol ya. Tapi ada. kan baksonya dagingnya itu bentuknya Iya, begitu. bentuk begitu, Bego ada. banget ya. Oh iya. Ada yang beli lagi gue. Ini konteksnya nggak negatif ya, tapi kan itu bagian dari organ alat tubuh. vital. Cuk, lagi gue benerin. Oh, iya. Ntar dulu. Itu organ tubuh manusia. Bener dong? Iya. Iya, nggak jorok kan? Enggak lah. Ya enggak. Ya otaknya aja rada-rada. Iya, Tergantung otaknya. Iya. Ya, biasanya yang mikir ke jorok yang nggak punya otak. Itu Gua biasa lagi. strategi marketing ya. Iya sih. Supaya Iya. penjualannya laku. Tadinya bakso beranak lah, sekarang bakso kontrol. Tapi Bapak kalau misal diajakin makan bakso kontrol itu, Bapak mau apa nolak? basicnya gue suka bakso, suka daging, jadi gue mau aja anjir, tapi nggak usah pakai dimain-mainin colok kabut itu, nggak makan mah makan aja. Ya Pak, pertanyaan saya kan simpel Pak. Bapak kalau diajak makan bakso kontrol, mau apa enggak atau mau apa nolak? Tergantung. Ya nggak usah mau apa nolak. Mau. Oh gitu. Oh. Oke, nggak nolak ya. Biasanya bahasanya gimana kalau mau? Ya udah kapan? Oh. Kalau nolak? Udah kenyang. Kayaknya gue pacaran dulu deh, gitu. Kan lu udah nikah. Bisa. Kayaknya gue ada acara keluarga deh. Kan udah nikah. Kayaknya anak gue ada playgroup deh. Kayaknya Anak gue ada deh. kayaknya ada ya. Kayaknya anak gue tidur ya. Iya. Tai banget. Lu pernah diajak-ajak yang ke tempat nongkrong gak jelas sama teman-teman lo? Iya. Sering acara tongkrongan gamer gue nggak jelas. Di sini warnet aja mabar. Wah, Nah itu lu pernah nolak nggak? sering banget lagi, gila. Biasanya gimana? Ah, Cara nolak lo? gue lupa beli deodoran nih. Pasti di sana kan keringetan kan. Enggak manu kakak. Enggak manu kakak. Karena warnet tempat gue tuh smoking room banget sih, dan rata-rata bau gue pulang. enggak asik lu, cemen, males gua. Hubungan sama deodoran apaan? Ya supaya nggak bau ketek, itu cara halus nolaknya. Deodoran gue habis nih, gue males ketek basah. Biasanya gue kodenya gitu sih, males ketek basah sih gue. Tapi kita punya cara untuk nolaknya. Gimana? Pertama itu biasanya basa-basinya gini. Coba lu basa-basi ke gua. Iya. Nongkrong yuk. Siapa ya? Itu nggak kenal. Kamu nanya. Itu mah gak kenal. Caranya lagi. Males ah. Enggak. Ini beneran. Nongkrong yuk, Sabtu nongkrong yuk, lo ada acara nggak lo? Aduh, maaf ya, gue pikir-pikir dulu, nanti gue kabarin deh. Anjir. Bete banget sih. Iya kan biasanya kan gitu kan. Iya. Itu lu mau balas apa? Tanggal tua ya gitu. Biasa. juga bisa. Iya, kan? Ya tergantung tanggal kan. Iya. Atau lagi. Apaan? Nah, ngajak gua. Ayo nongkrong yuk besok Sabtu. Itu lagi kok yang lain dong bahasanya. Ya terserah gue lah. Oh iya. Lu kenapa lu ngomel sih anjing? Iya, bener. Iya juga. Kan nongkrong Sabtu doang, Senin sampai Jumat kan gitu. Iya, gua nungguin diajak ini. Oh iya. Ayo Iya. nongkrong yuk besok yuk. Duh, maaf dulu coy. Tapi kayaknya asik tuh. Tapi sorry deh, gua kayaknya ada janji Dia lain. kan belum jelasin nongkrong apa. Lu bilang kayaknya asik tuh. Iya, maksudnya nongkrong kan kayaknya asik tuh nongkrong. Iya kan, bingung. Cuy, nongkrong kan, lu ngajak nongkrong kan? Iya. Iya, kan gue bilang, aduh, maaf coy, Oh, ya. gue ada janji lain, tapi kayaknya asik tuh, gitu. Janji lain di mana nih? Nongkrong toilet. Iya, Om, cara nolaknya begitu doang. iya, maksudnya cara nolaknya sih, Mau halus apa kasar? iya, sebenarnya itu kayak negatif, tapi pesannya positif. Paling sering lo pakai alasan keluarga, istri, anak, saudara, Urusan gue pribadi. Iya, nggak punya contohnya duit. pribadi apa gitu? Oh nggak. Sorry, gue gak punya duit. Oh gitu. Iya. Udah gue traktir deh, dipaksa terus. Gitu. Tidak mau. Kenapa? Karena gue gini ya, karena kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi nih, kalau gue ditraktir sama orang,
itu akan jadi beban di gua dan gua harus traktir dia balik. Oh, utang Iya. budi. Iya, terlepas dari orangnya ikhlas ya. Padahal Budi nggak ngutang loh. Oh, bukan si Budi, kita nggak ngomongin Budi ya. Budi lagi ke pasar Pak anjir. sama ibunya. Anjir. Ibu Budi dan Budi pergi ke pasar. Itu topeng monyet deh gitu. Blok enggak, Cok. Itu topeng monyet itu maksudnya. Topeng monyet pergi ke pasar, bukan ibu Budi pergi ke pasar. Oh, jadi Bu Budi monyet. Anjir, parah banget Budi. Tolong asosiasi nama Budi. Budi Doremi anjir. Ya, ini Masih tolong- bego. somasi Bapak ini ya. Jangan somasi kami. Enggak, ini Budi yang lain. Iya. Budi Anduk. Cok, udah almarhum, Cok. Kan gua nggak tahu anjir, dia nggak pamit sama gua. Terus Ya udah. terus gimana? Tadi apa yang ngomongin apa gua? Cara Oh ya, ya, alasan. bukan yang tadi traktir. Oh, traktir. Traktir. Udah gua traktir deh. Ya menurut gua sih itu akan jadi beban buat gua ya. Terlepas dari misalnya lu nraktir gua nih, aja gua traktir. Ya gua oke nih. Tapi jadi di dalam diri gua, ya gua harus lain kali nraktir lu balik. Oh gitu. Ya gua. Oh, banyak yang nggak berpikir begitu anjir. Ayo gas. Ah, iya Ya, banyak. Enggak tahu malu Banyak berarti yang nggak orangnya. tahu malu. Iya itu berarti. Tapi kalau gua gitu, kalau gua. Oh, personal lu begitu. Iya. Meskipun dia ikhlas. Ya meskipun dia ikhlas, tapi gua kayak ada Nggak dia enak. pernah traktir gua, berarti gua harus traktir. beban ya? Iya gitu. Makanya gua lebih sering kayak nolak atau enggak deh patungan aja gitu. Oh, split bill. Iya. Split. Gila. Mantap. Kayak di TikTok ya kan. Mana ada cewek mau split bill, itu hoax. Ada. Gue pernah nonton lagi anjir. Adanya banana split. Anjir banana split. Itu cuma bohong. Katanya Tapi- cewek mau diajak split bill. Tapi ada masalah lain lagi yang paling susah dijawab. Kalau ada temen ngutang sama lu jawabnya gimana? Kalau ada sih gue kasih sih. Iya. Ya oke. Kalau misal lu nggak mau ngasih, contohnya nih misalnya ya, misalnya gue sering ngutang. Gue terkenal banget sering ngutang lah, anggap aja. Terus gue misalnya gue pernah utang sama lu, Ah. gue bilang sama lu, gue minjem 500.000 nanti minggu depan gue kabarin atau gue balikin. Ternyata udah 20 tahun gue nggak balikin ke lu nih. Lebih Terus- galak lagi ya. Enggak tak dulu itu. Oh, ya, terus gue minjem sama lu dan lu tahu track record gue kalau minjem gak pernah dibalikin. Ah. Cara nolaknya lu gimana? Wah, susu anak gue habis nih. Oh, kan anak lu masih ASI. Anjir. Popok anak gue habis nih. Tapi kalau lu Gue selalu bantalin anak atau bini gue. Nggak bantalin. Ada itu ya, ada itu. Ya, Dia pasti ya. ngerti karena aksesoris mahal. Aku aksesoris. Aksesoris bini sama anak. Perintilan Oh. anak tuh mahal, jadi dia tahu. bilangnya aksesoris. Habis. Iya bisa. Iya. Tapi lu lebih memilih kehilangan pertemanan tidak menghutang daripada kehilangan pertemanan tapi dia berhutang. gue mendingan kehilangan teman-teman yang merugikan gue sendiri. Iya, enggak ada yang merugikan di dalam bahasa gua. Oh gitu. Ya bahasa gua kan nggak merugikan. Maksud gua, lu lebih kehilangan teman ketika lu tolak memberikan utang atau ketika lu dia nggak mau bayar utang. Daripada mencegah itu, mendingan nggak usah gue kasih. Oh, berarti lu lebih memilih ceritanya bermusuhan sama gua karena lu nggak memberi utang ke gua. Betul. Oh, oke. Kalau lu gimana? Ya nolak aja. Bantalannya banyak emang. Bantalan lu banyak. Bantal kursi banyak. Guling juga. Karena emang susah, cu, menghadapi. Sorry itu saya. Maksudnya gua. Itu cobaan orang baik, coy. Iya sih. Iya. Cobaan jadi orang baik tuh susah. Iya. Gua punya sedikit pengalaman. Kok suara gua mendem ya? Emang iya. Enggak ya? Oh, kuping gua yang salah. Gua punya pengalaman di soal berhutang. Bukan gua yang berhutang, tapi ada seseorang yang berhutang sama gua. Terus dia minjem sejumlah uang lah. Gua nggak usah nyebutin nominalnya. Ya. Tapi ketika gua tagih, susah banget. Dia menghilang apa marah-marah nih? Kan ada 3 tipe. Iya, apa aja Pak tipenya? Marah-marah, Hah, menghilang, iya. pindah kosan. Sama aja. Itu di 2 tipe namanya. Maksudnya satu marah-marah. Pindah rumah kan Satu bisa. marah-marah. 2 menghilang. Menghilang itu meluas. Meluas. bisa. Yang 3 kita di blok palingan. Ya itu Ya. menghilang, itu menghilang. Ya udah berarti 2 aja. Oh 2 ya. Cuma Oh jadi yang 2 sama 3 temenan. Iya. Iya. Besti.
Nah gue pertamanya dikabarin dulu. Oke, besok gue bayar. Atau beberapa ini gue bayar. Tapi setelah itu gue ngabarin gimana nih, belum transfer nih, belum dibayar nih. Nah dia tiba-tiba hilang. Sebenarnya gue bukan orang yang apa ya, pelit, bukan. Gue tetap kalau ada teman yang susah gue bantu. Cuma setidaknya lu kasih tahu gue kalau sorry gue nggak bisa bayar, entah apa kondisi lu, tapi lu ngabarin. Iya, alasannya jangan sampai lu menghilang aja. Iya, terus juga alasannya jangan terlalu banyak. Iya juga. Iya, misalnya kayak aduh gue sorry nih lagi butuhan, misalnya istri sakit. Oke, pertama Kepakai dulu duitnya. Oke, nggak masalah dong, masa gue nggak punya hati nurani gitu. Misalnya yang kedua, nyokap gue sakit. Oke, misalnya ya masih oke lah. Terus yang ketiga, aduh gaji gue dipotong. Ada masalah apa? Oke, ya kalau terus yang nggak alasan-alasan mulu ya capek lah. Gitu. Ya itu yang menyebabkan orang-orang kayak gua jadi orang yang pelit. Sebenarnya bukan karena pelit, ya trauma. Iya, gitu. Tapi kan kondisi traumanya itu terhadap orang yang itu kan. Nah, misalkan ada orang baru lagi minjem duit ke lu. Jadi general lah, jadi trauma sama semua orang. Jadi semuanya. Jadi takut. Jadi takut. Mau ke saudara, mau ke orang lain, itu tetap gua takut. Protek diri jadinya kan. Padahal saudara tetap meskipun kalaupun dia ngasih jaminan gimana? Misalkan kalau lu takut gua nggak bayar, nih lu pegang dulu handphone gua. Itu namanya gade. Ya bisa dibilang gade, bisa dibilang ya udah. Gimana misalkan gue minjem duit lu gope, tapi lu sita ini gue dah misalkan. Ya. Bawa deh tuh lo. Oke. Jadi biar supaya lu percaya dan aman lah ya, kalau ini dijual juga lebih mahal dari pinjaman. Oke. Nanti bisa jadi pertimbangan. Termasuk ke dalam pertimbangan. Cuma gue harus lihat dulu barangnya. Ya, iya benar. Misalnya kayak contohnya Menyesuaikan harga pinjam kan? itu pertama otomatis dong. Terus yang kedua misalnya dia ngadain motor lah. Anggap aja taruh aja motor nih. Kan yang paling sering kan motor kan. Iya. Tapi asal nominalnya di atas 2 juta berarti kan. Ya misalnya nih, lu gue minjem duit dong misalnya 5 juta lah, anggap aja 5 juta. Tapi motor ditaruh tempat lu, STNK gue kasih, BPKB dipegang gue misalnya, kata lu. Nah itu gue juga nggak mau. Karena buat apa? Gue punya motor sendiri. Terus jadi makan tempat gitu. Iya, lu gadain motor ke gue. Terus gue kan gak bisa jual lagi. BPKB dulu. Iya dong. Berarti lu mainnya kurang jauh. STNK sama motor tuh masih laku. Iya, masih lagu. Cuma bodong. Cuma gue males, maksudnya kayak ya jadi kalau ribet gue aja ya. Jadi jadi ribet aja. Kenapa lu nggak ke pegadaian aja sekali? Iya, maksud gue gitu. Kalau misalnya anggap aja ini, misal lu minjem 500.000 ke gue, jangan minjem 500.000 dong. Jaminannya ini mixer misalnya. Terus gue ngeliat mixer bisa gue pakai buat hasilin video di YouTube. Iya. Nah, gue masih oke lah. Masih masih bisa gue pakai nih gitu. Atau masih bisa produksinya masih jalan lah, pokoknya masih manfaatnya ada. Iya, gitu. Atau misalnya nih gue minjem 2 juta tapi istri gue di tempat lu. Nah, itu lebih dah. Ya kan bisa gue suruh ngamen. Nah, bini gue caranya lebih bagus lagi. Misalnya yang temen aku ada yang minjem 500.000 nih. Jangan buat apaan, pokoknya bla bla bla. Ya. Kamu tuh ada indikasi dibalikin atau enggak? Iya. Kayaknya sih nggak ada. Ya udah kamu kasih 200.000, nggak usah dibalikin. Nah, setuju gua. Itu bini gua. Dia pokoknya 50%, misalnya minjem GoPay, udah kamu kasih 200.000 aja. Udah nggak usah berapa gini. Ini gue cuma bisa ngasih segini, sisanya lu pinjam yang lain. Gue cuma bisa ngasih. Ngasih. Bahasanya ngasih bini. Ngasih. Kita mau nolongin tapi supaya kita nggak dosa. Kapan lo mintanya? Kapan nagihnya? Jadi sama bini gue 50%. Jadi ini buat lo, sisanya lo cari sendiri. Hitung-hitung sedekah ya. Cuma bisa bantu segini. Iya. Untuk mempertahankan pertemanan. Iya. Pertemanan hancur karena uang tuh sedih. Sering. Sebenarnya sih yang ngutang itu yang nggak tahu diri. Iya. Makanya bikin hancur. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya kan. Iya, mungkin emang lagi susah ya. Emang lagi susah. Tahu-tahu mati sekeluarga. Iya, mana gue tahu kan. Kalau bini gue pasti 50%-nya aja yang kasih, nggak usah bilang. Ini biasanya bantu segini, sisanya lo cari sendiri. Iya, tapi gue juga punya pengalaman serupa kayak gitu. Sebenarnya nyokap gue sih punya pengalaman itu. Jadi dia tetangganya minjem, awalnya nominalnya dikit, 50.000. Terus besoknya, ya udah kata bokap gue, ya udahlah hitung-hitung sedekah lah, gak usah minjem, kasih aja. Terus 100.000, ya udahlah kasih aja.
Tapi jarak kan? Jarak. Terus lama-lama jadi 5 juta. Enakan. Jadi kok jadi gini gitu. Kita hitungannya sedekah tapi dia dimain-mainin. Kita main-mainin kita dari gitu. gocap ke 5 juta. Iya. Apa kali ya? Iya makanya gua dan keluarga jadi lebih selektif sama hal ngutangin ke orang. Bukan berarti kita pelit. Tapi kita juga harus selektif ke misalnya masa sih ada orang kecelakaan tiba-tiba jebret terus minjem duit kita nggak kasih. Kita lihat dulu kondisinya gitu. Lebih selektif sih. Bisa iya, bisa enggak dipinjemin. Iya. Kebanyakan orang yang habis minjem langsung lihat postingannya foya-foya. Nah, ngeselin tuh. Ngeselin sih. Yang ke orang pinjol foto KTP langsung. Ditagih marah. Tapi foya-foyanya 2 hari. Iya. Lu duit segitu aja nagih-nagih lu gitu. Nah, itu paling jarang tuh gue nemuin kayak gitu. Kesel anjir, banyak banget kayak gitu. Kesel. Iya. Banyak banget sih kayak gitu. Lu mau foya-foya buat utang buat apa anjir? Oh, dia ngutang buat foya-foya. Iya. Bukan dia habis ngutang. Tapi ngarang nih soalnya ini keluarga gua kecelakaan nih. Tiba-tiba 3 hari kemudian dia posting habis healing gak jelas. Healing. Iya. Kan pasti kan begitu kan. Berarti ya profesional dia. Posting temen tapi nggak di hidden. Lupa. Kita nggak di blok sama dia. Iya, tolol berarti yang minjem. Iya. Kurang. Kadang-kadang malah yang ngelapor orang lain. Itu habis foya-foya emang habis minjem utang ke lo. Karena dia branding dirinya tukang utang buat jalan-jalan ngutang. Nah itu kan yang gue bilang kan. Iya, dan itu masih sama sekarang nggak tahu malah emang gue nggak ada. Iya. Jalan-jalan bisa sekarang nggak ada kata dia begitu. Waktu kemarin sekarang anjir. Jadi marah-marah gue. Ya tapi kasus yang kayak gua orang kayak gua nih, maksudnya yang nggak minjemin ke orang. Itu juga bisa jadi bumerang buat gua. Kalau lu ada masalah. Iya, gitu. Lu aja nggak bantuin gua nggak bantuin lo. Itu gua. Tapi kan tetap seleksi dong. Apa? Ya, misalkan lu nggak minjemin duit ke si Nandi misalkan. Iya. Tiba-tiba Nandi sukses dan lu kan roda di bawah. Paling dimikir kan kemarin lu bantuin gua. Dendam tergantung ya. Tergantung. Bisa jadi dendam, bisa juga ya kita juga nggak mikir. Nggak respect jadi. Iya, jadi nggak respect. Iya. Makanya banyak yang negatifnya, banyak positifnya gitu. Iya, ada positif ada negatif. Iya. Yang kayak gua gini. Tapi makanya ya cara menanggulanginya ya lu harus selektif sih sama kasus-kasus kayak gitu. Tapi gua cuman sekali sih kayak gitu. Cuman selanjutnya ada feedback. Jadi gua minjemin orang dan orang itu bener-bener balikin dan gue bisa balik minjem lagi ke dia dan gue balikin lagi. Jadi kayak ya udah kepercayaannya pas gitu, kepercayaannya bagus. Nah, yang itu kan enak. Iya, yang ini kan yang brengsek nih. Yang nggak tahu diri nih, yang gitu-gitu. Yang paling demen itu gue dapet 1 orang. Jadi minjem hari ini, besok malam udah dibalikin. Oh, karena nunggu. Dia jadi kayaknya main Zeus itu coy. Makanya gue bilang cepet banget ya. Kayaknya buat depo itu anjir. Kata dia bilang gini, nih gue balikin, tiba-tiba langsung dikasih bukti transparan. Udah mati gue, udah cepet banget nih. Gue menghindari yang namanya praduga-duga katanya. Iya. Bagus berarti dia punya inisiatif. Mencegah. Gitu. Iya. Mencegah lebih baik. Jarang loh dapat kayak gitu. Gue banyak sih penjudi. Teman-teman gitu. bukan teman dekat, bukan sahabat, teman aja. Iya, teman nongkrong bareng. Biasanya minjem gocap cepet. Cepet balikinnya. Tapi kalau gopek Emang depo minimal 20.000 ya, selalu tahu. Pokoknya kalau teman lo ada minta TF 50.000 biasanya buat diputar buat Zeus. Nggak juga cuy. Mesti Zeus. Ya rata-rata gue begitu lagi. Itu circle temen Anda. Gila, teman-teman gue nunduk nyepin anjing banget banget. Nunduk nyepin. Kayak bumerang nih nyepin. Kagak jadi di sini. Oh, kira dia nyepin begini-gini. Nunduk nyepin. Nunduk nyepin. Sekte dong dia nyepin gini-gini. Kali gitu sih. Ya, itu aja. Mungkin itu aja kali ya. Kali ini cara nolaknya ya, yang baiknya, bukan yang kasar ya. Betul. Lebih baik kehilangan gue daripada kehilangan apa? Kehilangan temen yang begitu-begitu, mau orangnya anjir, mendingan teman baru. Saya kasih konklusinya, Pak. Apa itu? Lebih baik kehilangan teman karena kita nggak mau berhutang daripada kita kehilangan teman karena kita menagih hutang. Bener nggak? Bener ya. Setuju. Padahal saya nggak mikir itu. Udah, sampai di sini dulu podcast Tria Masketir membahas solusi dengan masalah. Iya benar, tumben.